Jadi kayak suara gamelan, akan tetapi cuma sebentar tiba-tiba muncul suara erangan seperti perempuan yang sedang disiksa gitu. Tolong. Sesampainya di sana, Rian ini melihat ada beberapa potongan kayu besar sama besi yang itu di bawahnya ini ada seorang manusia yang begitu dipastikan sama Rian, ternyata itu adalah Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang cerita kiriman dari seseorang yang bernama Rian. Rian ini pernah punya pengalaman mistis yang waktu itu terjadi di sekitaran tahun 2007. Sebelum masuk ke ceritanya, terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, seperti yang aku jelasin di awal tadi, cerita ini dibagikan oleh seseorang yang bernama Rian. Jadi Rian ini tinggal di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Di sekitaran tahun 2007, Rian waktu itu baru liburan sekolah untuk naik ke kelas 3 SMA. Jadi selesai semesteran kelas 2 gitu ya. Di situ ada libur panjang yang mana Rian ini mengisi liburannya itu ikut bersama teman-teman yang ada di kampung menjadi kuli bangunan. Nah, perlu diketahui sebelumnya, jadi rata-rata pemuda yang ada di kampungnya Rian itu 80% setelah lulus SMP mereka nggak melanjutkan ke jenjang SLTA, tapi mereka lebih seneng kalau lulus SMP langsung bekerja, entah itu dagang keluar kota, entah itu jadi kuli bangunan atau keluar Jawa. Jadi Rian ini hanya salah satu dari beberapa gelintir orang yang memang melanjutkan ke jenjang SLTA. Biasanya pemuda-pemuda yang ada di kampungnya Rian ini setiap Sabtu sore gitu ya, jadi mereka pada pulang dari perantauan, jadi seminggu sekali pulang. Ketika malam minggu, waktu Rian ini ngumpul gitu ya bersama teman-temannya. Jadi ada beberapa teman akrabnya Rian itu dari kecil mereka sudah berteman. Jadi diketahui ada yang namanya Maman, Ali, sama Bima. Jadi 4 orang ini bersama Rian itu memang sudah berteman akrab sejak kecil. Nah, jadi Maman, Ali, dan juga Bima ini tidak sekolah ke tingkatan SMA. Jadi 3 temennya ini itu ya kerja bangunan di luar kota, kemudian setiap Sabtu sore pulang, Senin pagi berangkat. Nah, di saat malam minggu ya ketika kumpul gitu kan, Rian ini merasa orang yang dompetnya itu paling tipis sendiri gitu. Sedangkan teman-teman yang lain karena bekerja itu kan punya gaji gitu ya, teman-temannya ini bisa beli rokok macam-macam, bisa jajan kesana kesini gitu. Nah, melihat kondisi itu, Rian merasa kalau aku tak ngisi liburan ikut bekerja sama teman-teman di luar kota, kayak gitu. Walaupun waktu itu beberapa temennya ini bilang kalau, wah Rian, masa kamu mau ikut kita kerja proyek sih, apa nggak dimarahin orang tuamu nanti? Nah, tapi waktu itu Rian yakin gitu ya kalau wah bapak ibuku mesti ngebolehin aku ikut sama teman-teman.
Nah, singkat cerita, setelah ngobrol panjang lebar, jadi Bima, salah satu temennya Rian ini bilang kalau besok Senin dia berangkat untuk melanjutkan proyek yang mana itu adalah proyek jembatan. Yang itu berada di salah satu daerah yang ada di Jawa Barat, yang katanya gajinya itu 2 kali lipat dari ketika mereka jadi kuli bangunan di perumahan. Jadi rata-rata mereka itu pada proyekannya itu garap perumahan-perumahan seperti itu. Nah, waktu itu Bima ini mengajak teman-temannya untuk ikut proyek yang ada di Jawa Barat itu, yang mana itu adalah proyek pembangunan jembatan. Nah, karena mendengar hal itu gitu ya, teman-teman yang lain itu ya udah, besok Senin kita berangkat ke sana aja. Oke, kalau gitu aku tak ikut ya. Nah, kurang lebih jam 10 malam di saat selesai nongkrong gitu ya, sampai rumah, Rian ini minta izin gitu ya sama bapak ibunya. Pak, Bu, aku besok Senin tak ikut teman-teman ya. Ikut kemana? Ikut merantau lah, cari pengalaman. Maksudnya gimana, Yan? Yaitu ikut teman-teman yang kerja proyek, kerja bangunan gitu. Waktu itu ibunya sempat ketawa gitu ya. Lah Yan, kamu ini apa ya bisa? Teman-temanmu ototnya pada gede-gede kok, sedangkan kamu kecil sendiri. Lah nanti lama-kelamaan kan bisa, Bu gitu. Nah, karena Rian ini pengen banget gitu ya, ngebet, pengen ikut kerja, karena waktu itu Rian merasa nanti punya gaji buat beli pelek gitu kan. Nah, akhirnya orang tuanya ini ya udahlah, kalau kamu memang untuk mengisi liburan sekolah daripada di rumah nggak ada temen, ya udah ikut aja sana, nggak apa-apa. Nah, singkat cerita, kurang lebih jam 8 pagi mereka ngumpul tuh di salah satu tempat tongkrongannya itu gitu kan, di kampung. Nah, di saat hari Minggu itu Rian ini bilang gitu ya ke teman-temannya, aku jadi deh ikut kalian. Wah, jadi rame nih nanti gitu. Teman-temannya ini ya suka gitu kan. Wah, nanti kita ikut kumpul, nanti setiap malam kita jalan-jalan ke sana ke sini kayak gitu. Nah, hingga akhirnya jam setengah 5 lah, setengah 5 pagi itu hari Senin, mereka sudah siap-siap dan menggunakan kendaraan umum. Sesampainya di lokasi, memang betul itu adalah proyek pembangunan jembatan yang di situ bukan dari nol. Jadi sudah setengah jalan gitu pembangunannya, yang di sana kurang lebih ada 150 karyawan bekerja bangunan. Jadi mereka banyak mandor, dan masing-masing mandor ini bawa pasukannya masing-masing. Ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Kabupaten A, B, kemudian ada yang dari Jawa Barat juga gitu. Jadi semua yang ada di sana itu nggak kenal satu sama lain, kecuali sama kelompoknya sendiri. Nah, hari-hari pun berlalu, kurang lebih 3 hari gitu ya bekerja di proyek itu. Waktu itu Rian memang ngerasa badannya capek dan pegel-pegel, bilang ke Bima gitu kan, Bim, badanku kok kayak gini ya rasanya. Bima cuma bilang, dulu aku awal-awal kerja ikut proyek ya kayak gitu Yan, tapi kalau udah terbiasa, justru malah kalau kita nganggur nggak ngapa-ngapain itu malah yang sakit. Tapi kalau sudah terbiasa setiap hari ya enak-enak aja Yan. Coba deh nanti kamu rasakan, udah seminggu, udah 2 minggu gitu. Oh kayak gitu ya. Nah, di saat mereka ngobrol gitu ya, waktu itu kurang lebih jam 8 malam. Jadi mereka tidurnya itu semacam bedeng atau tenda yang terbuat dari seng lah, ala kadarnya seperti itu. Jadi banyak sekali gitu ya, yang itu jaraknya nggak jauh dari lokasi atau proyek jembatan itu. Nah, jam 8 malam itu di saat Rian, Bima, dan kedua temennya yang lain itu pada nongkrong gitu ya, dan nongkrongannya itu adalah kayak semacam angkringan gitu. Kurang lebih beberapa menit di sana, Rian ini melihat ada beberapa warga yang katanya itu warga setempat itu bilang, kalau Mas ini dari mana? Saya dari Jawa Tengah Pak, ikut proyek jembatan ini ya. Iya Pak, gimana?
Oh, biasanya kalau jembatan itu pengen cepat selesai proyeknya ya harus ada tumbal, ada ritual, Mas. Nah, mendengar kata-kata dari warga sana, Rian, Bima, dan juga teman yang lainnya, itu yang ngerasa, masa sih ada hal-hal seperti itu gitu kan. Dan ini sudah di tahun 2007, masa masih ada hal-hal yang seperti itu gitu. Waktu itu Rian sampai bingung gitu ya. Dan menurut keterangan beberapa mandor, memang beberapa hari belakangan ini alat-alat berat yang ada di proyek itu tiba-tiba macet atau rusak. Nah, akhirnya Rian ini sama teman-temannya ya ngait-ngaitin gitu ya dengan omongan orang-orang yang ada di sana. Oh, apa jangan-jangan memang gitu ya kalau jembatan. Nyatanya itu banyak alat-alat berat yang tiba-tiba mogok sendiri, error sendiri, rusak sendiri gitu. Nah, waktu itu Bima langsung nyaut tuh, mungkin iya Yan, mungkin harus ada tumbal. Wah, nyari tumbal itu gimana? Tumbal manusia maksudnya? Enggak lah, biasanya tuh pakai kepala kerbau atau sapi. Waktu itu Bima bilang gitu. Ah, coba nanti kita ngomong sama mandor. Nah, kurang lebih jam 10 malam setelah mereka pulang dari angkringan itu gitu ya, sesampainya di bedeng atau tenda gitu ya, tempat mereka tidur, tiba-tiba ada mandornya mereka yang nengokin gitu kan, udah pada makan belum, udah sana tidur, besok kerja lagi gitu. Nah, begitu melihat mandornya, Rian ini langsung bilang, Dor, tadi ada yang bilang warga sini gitu. Bilang gimana Yan, itu kok ada alat-alat berat kok pada rusak semua, tiba-tiba error, itu minta tumbal kali proyek jembatannya gitu. Nah, ketika Rian bilang seperti itu, mandornya ini langsung nyeletuk, ya emang saat ini baru proses nyari tumbal Yan. Nah, maksudnya gimana Dor? Ya ini ada beberapa pimpinan yang memang mereka baru nyari orang pintar gitu ya, atau dukun untuk melakukan ritual, yang mana ritualnya akan dilaksanakan pada malam Selasa Kliwon besok. Nah, mendengar hal itu, Rian dan beberapa temannya ini tanya gitu kan, lah terus tumbalnya pakai apa Dor? Kata warga sekitar hanya kepala kerbau atau sapi kayak gitu. Wah, nggak tahu, itu tergantung yang ritual, itu tergantung dukunnya nanti, entah pakai manusia, entah pakai binatang. Waduh Dor, kalau pakai manusia itu maksudnya gimana? Ya nggak tahu lah, dah nggak usah dibahas masalah tumbal-tumbal itu, biar mereka-mereka aja yang ngurus, kalian tidur aja, besok kerja. Nah, malam itu yang harusnya mereka tidur nyenyak gitu ya, jadi mereka malah ngobrolin sesuatu yang sebenarnya masih abu-abu gitu. Waduh, ini nanti nih aku kena tumbal gimana? Nah, di saat mereka ngobrol, nggak tahu kenapa Bima yang waktu itu pengen kencing, tiba-tiba minta ditemenin sama Rian. Rian, aku mau kencing. Lah, biasanya kencing sendiri kok, udah kencing di samping bedeng aja gitu. Enggak lah, di kamar kecil aja, yuk dianterin. Nah, jadi kurang lebih jaraknya antara kamar kecil dan juga tempat tidurnya itu kurang lebih 15 meter. Nggak tahu kenapa di saat Bima ini masuk ke kamar kecil itu, Rian yang dari depan ini tiba-tiba mendengar ada suara kakek-kakek, yang mana suaranya itu seperti membisikkan sesuatu. Dan menurut Rian, kakek itu hanya bilang jangan ganggu tempatku, jangan ganggu tempatku, kayak gitu. Nah, di saat Bima ini sudah keluar gitu ya, sudah selesai kencing, ditanya sama Rian, Bim, kamu dengar ada suara kakek-kakek enggak? Iya, barusan aku dengar. Kamu dengar Yan? Iya, aku barusan dengar. Bilang apa kakeknya? Bilang jangan ganggu tempatku, jangan ganggu tempatku, kayak gitu. Nah, terus kamu sendiri gimana Bim? Aku tadi cuma kayak, siapa kowe? Siapa kamu? Siapa kamu? Cuma kayak gitu toh. Nah, akhirnya sambil badannya ini merinding semua, mereka yang tadinya jalan biasa aja, mereka berdua langsung lari.
Nah, sesampainya di tempat tidur, karena dua temennya yang lain ini juga masih terjaga gitu ya, masih pada ngobrol, akhirnya mereka pada cerita, tadi kok aku dengar suara kakek-kakek ya, bilangnya kayak gini gitu. Nah, akhirnya tambah lagi mereka sangat ketakutan, nggak bisa tidur malam itu. Mereka ini ya yang ada hanya duduk, ngopi, ngerokok gitu. Mau tidur itu takut, masih kebayang-bayang tumbal ini apa sih maksudnya. Tumbalnya ini orang, karyawan, pekerja yang ada di situ, apa binatang. Nah, keesokan paginya karena malamnya nggak tidur gitu ya, mereka kerja ya sambil ngantuk. Nah, kurang lebih jam 9 pagi waktu itu memang progres pekerjaannya itu adalah ngecor gitu ya, salah satu tiang yang ada di jembatan itu. Nggak tahu kenapa Rian, karena memang ngantuk ya, kondisinya capek sekali, tiba-tiba Rian ini seakan mendapat bisikan yang itu suara perempuan, seakan-akan memanggil nama Rian. Rian, kesini kamu. Rian. Nah, mendengar itu, kok ini kok ada suara cewek ya? Ditengok kanan kiri, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya yang tadinya ngantuk, Rian ini sedikit takut gitu kan. Akhirnya ya melek lagi gitu. Wah, bahaya ini kalau aku dijadikan tumbal ini. Nah, padahal pagi itu pimpinan-pimpinan yang ada di proyek itu belum melakukan ritual. Nah, hingga suatu ketika di saat malam Selasa Kliwon sekitar jam 10 malam, ada 3 orang dukun yang menurut mandar-mandarnya ini adalah mendapat amanat dari pimpinan yang ada di sana untuk melakukan ritual mencari tumbal. Nah, jam 10 itu semua karyawan yang ada di proyek itu disuruh ngumpul, duduk melingkar. Nah, karena banyak gitu ya, ada kalau 150 orang pekerja di sana, jadi membuat lingkaran gede banget kayak gitu. Dan di tengah-tengahnya ini ada beberapa pimpinan, beberapa mandor, dan juga 3 dukun itu. Kemudian ada banyak beki yang mana itu adalah ada yang kepala kerbau, ada kepala kambing, kepala sapi kayak gitu. Kemudian ada bunga-bunga, dupa. Nah, kurang lebih setengah jam 3 dukun ini kayak melakukan ritual yang mereka entah membaca mantra atau apa kayak gitu. Yang jelas menurut Rian waktu itu, di saat dukun-dukun ini melakukan ritual, tiba-tiba ada suara yang bunyinya itu sangat aneh. Jadi kayak suara gamelan, akan tetapi cuma sebentar tiba-tiba muncul suara erangan seperti perempuan yang sedang disiksa gitu. Tolong, sampai minta tolong. Nah, beberapa pekerja yang ada di sana itu mendengar suara itu gitu loh. Mendengar suara wanita itu. Dicari ke sana sini. Wah, di sini semuanya laki-laki, nggak ada perempuan. Ini kok ada suara perempuan. Nah, waktu itu Bima langsung nyeletuk tuh ke Rian. Rian, apa mungkin tumbalnya perempuan? Oh, berarti bukan pekerja yang ada di sini. Nah, mendengar celutukannya Bima gitu kan, Rian ini mikir, wah, kalau memang nyari tumbalnya kok manusia dan bukan pekerja yang ada di sini, mungkin kita aman, kita nggak perlu takut lagi. Nah, kurang lebih jam 11 malam di saat ritual dukun ini sudah selesai, semua pekerja itu disuruh makan. Ada banyak sekali makanan, akan tetapi tidak memakan yang sesaji. Kepala-kepala kambing, kerbau, dan sapi ini tidak boleh dimakan. Jadi itu diletakkan di tiang yang paling besar yang ada di proyek itu. Jadi itu dibiarkan katanya sampai 3 hari. Setelah 3 hari baru dibuang. Nah, setelah mereka semua pada makan, tahu-tahu Bima ini bilang ke Rian, aku mau ke kamar kecil, aku mau BAB, udah nggak tahan ini, temenin nggak Bim? Enggak lah, kamu lanjutin makan aja. Nah, di saat Bima ini untuk
jalan ke kamar mandi kan cukup jauh gitu ya dari lokasi ritual itu, kurang lebih ya sekitar 25 meter. Nah, normalnya BAB itu kan paling ya lama-lamanya ya setengah jam. Tapi waktu itu sudah jam 12 malam, Bima ini nggak kunjung kembali atau datang di perkumpulan ini tadi yang ritual. Akhirnya Rian ini bilang ke Maman, "Man, coba cari Bima yuk." Lah, emang Bima kemana? Tadi katanya BAB. Lah, dari kapan? Udah sejaman kok. Oh, yaudah, yuk cari. Barangkali kenapa-kenapa gitu kan. Nah, di saat mereka ini nyamperin gitu ya, nyamperin Bima yang ada di toilet. Toiletnya ini terbuka, jadi di sana ada beberapa toilet yang memang pintunya nggak ada yang tertutup, kebuka semua. Begitu dipastikan, mereka nggak menemukan Bima di sana. Nah, akhirnya Maman ini punya inisiatif gitu ya. Lah, paling tidur paling, karena tadi malam kita semua kan nggak tidur, ngantuk, kenyang gitu kan. Mungkin BAB sebentar terus kembali ke bedeng untuk tidur. Nah, akhirnya Rian ini jalannya cepat. Ya udah, ayo Man, kita tengok di sana. Barangkali Bima emang tidur gitu kan. Nah, sesampainya di tempat tidur di bedeng itu gitu ya, ternyata Bima juga nggak ada di sana. Nah, akhirnya karena panik gitu ya, wah ini teman dari kampung kok berangkat bareng tiba-tiba nggak ada kemana. Akhirnya Ali, salah satu temennya Rian ini punya inisiatif kalau mungkin baru nyusu jahe kali di angkringan yang kemarin, yang biasa buat mereka nongkrong ketika malam hari gitu kan. Nah, akhirnya mereka bertiga ya ke sana. Rian, kemudian Maman, Ali itu langsung menuju ke angkringan yang ada di sana. Nah, sesampainya di angkringan, mereka tanya sama penjualnya kalau maaf Pak, tadi ada temanku yang biasa nongkrong di sini sama kita, itu kesini nggak tadi? Nggak ada Mas. Waduh, ini kemana ini si Bima? Nah, mereka bertiga kan panik gitu kan. Waduh, Bima hilang, Bima hilang. Nah, waktu itu ya akhirnya bisa nggak bisa mereka ya nginfo ke beberapa mandar yang ada di sana. Dia menceritakan kalau Bima ini yang tadi pamitnya mau BAB, tapi kok sampai saat ini belum muncul gitu, atau hilang entah kemana gitu. Nah, akhirnya pakai toa gitu ya, diumumin tuh bagi semuanya, kalau ada yang melihat Bima tolong diinfo ke kami kayak gitu. Nah, karena semuanya mendengar gitu ya, kalau ada satu orang pekerja yang ada di sana itu hilang, mereka itu justru panik gitu. Wah, jangan-jangan temenmu kali Mas yang dijadikan tumbal setelah ritual tadi. Nah, Rian ini bingung gitu kan. Waduh, nanti ketika kita pulang, Bima nggak ikut pulang, orang tuanya gimana marahnya ke kita. Nah, singkat cerita, karena memang capek gitu ya, mereka juga kurang tidur, akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat, kembali ke bedeng yang biasanya mereka berempat gitu ya. Waktu itu hanya bertiga. Rian ini lagi-lagi nggak bisa tidur, walaupun seharian penuh belum tidur gitu ya. Tapi karena memang rasa takut dan panik, akhirnya mereka bertiga ya nggak bisa tidur gitu. Masih keinget Bima ini di mana gitu. Nah, kurang lebih jam setengah 5 pagi, di saat ada suara adzan gitu ya, dan subuh dari kejauhan, tiba-tiba Bima ini pulang ke bedeng itu. Assalamualaikum, pada nyari aku ya. Nah, mendengar suaranya Bima, teman-temannya ini langsung seneng gitu kan. Alhamdulillah Bima, kirain kamu hilang. Bima, kamu kemana aja gitu kan. Aduh Bim, kamu nih bikin khawatir aja. Nah, karena memang sudah kembali gitu ya, Bima waktu itu cuma cerita, aku itu tersesat. Lah, tersesat gimana maksudnya? Gini ya, tadi malam itu kan aku pamit sama kamu kan mau BAB. Nah, setelah selesai BAB, aku itu melihat ada cewek cantik banget ya. Nah, karena cantik, aku yang ikut. Kirain ya warga-warga sinilah, orang-orang sini gitu. Nah, pengen kenalan aku, cantik banget memang. Nah, ketika
kenalan, namanya Dewi gitu. Dewi mas, aku namanya, oh aku Bima. Nah akhirnya cewek ini tiba-tiba mengajakku jalan ke arah sana, yang mana tiba-tiba cewek itu hilang dan aku itu seperti berada di hutan. Bima bilang seperti itu. Wah terus gimana Bim? Gimana Bim? Ya nggak tahu, ya tahu-tahu ini aku sudah ada di depan bedeng ini dan situasinya udah subuh. Waduh, kok bisa gitu ya? Nah akhirnya rumor terkait sosok perempuan cantik, kemudian sering ada suara jeritan wanita, kemudian suara kayak kakek, itu semua karyawan ini sudah mendengar. Jadi mereka kerja ya sambil waspada. Wah jangan-jangan nanti aku dijadikan tumbal. Tapi kalau mau pulang untuk nggak ikut lagi kerja di sana, lah kok rasanya gimana ya, wong gajinya 2 kali lipat. Nah akhirnya ya mereka semuanya tetap kerja di sana, pengen menyelesaikan proyek itu. Nah hingga suatu ketika ada lagi kejadian yang membuat Rian dan teman-temannya ini merasa sangat ketakutan. Jadi waktu itu kurang lebih jam 11 malam, di saat mereka semuanya pada istirahat gitu ya, tahu-tahu Bima ini bilang kalau aku mau ke angkringan. Lah padahal mereka berempat, Rian, Maman, Bima dan juga Ali, ini selesai nongkrong dari tempat itu atau dari angkringan itu gitu. Loh kita kan dari sana Bim, ngapain kamu kesana lagi? Enggak, aku ada keperluan sebentar. Akhirnya ya teman-temannya karena capek pengen tidur gitu ya, istirahat karena besoknya langsung bekerja lagi. Akhirnya ya dibiarkan Bima ini, ya udah Bim jangan lama-lama. Nah keesokan paginya di saat Rian ini bangun gitu ya, ditengok kanan kiri dicari, Bima ini nggak ada. Sampai mereka bertiga selesai mandi kayak gitu kembali ke bedeng, Bima ini juga nggak muncul. Wah Bima ini hilang lagi nih, diculik perempuan lagi nih kali. Nah akhirnya ya udahlah, paling nanti lah balik lagi gitu kan. Akhirnya mereka bekerja karena sudah dioyak-oyak sama mandor gitu ya, ya yuk kerja yuk. Nah kurang lebih jam 10 pagi tiba-tiba ada suara Bima yang ternyata itu bukan Bima. Maksudnya gini, Rian ini mendengar ada di sana kan pekerja banyak gitu kan, tiba-tiba ada suaranya Bima yang seakan memanggil namanya Rian. Rian, aku tolongin, aku ditolong Yan, aku ditolong Yan. Nah mendengar suara Bima otomatis kan langsung nengok gitu kan. Nah begitu ditengok, orang yang ada di sampingnya Rian ini bukan Bima tapi pekerja yang lain, yang mana Rian ini nggak kenal sama orang itu. Mas, tadi masnya yang manggil nama saya ya, minta tolong ya. Hah, minta tolong apa mas? Enggak mas, aku baru kerja ini mas, aku nggak ngomong apa-apa mas dari tadi. Oh, nah terus yang minta tolong tadi siapa ya? Kok mirip suara Bima ya? Nah hal itu diceritakan ke Maman, Ali, mereka semua juga bingung gitu, masa sian aku nggak denger ya? Bener, tadi ada suara Bima manggil namaku, minta tolong. Nah karena memang posisi saat itu Bima juga nggak kunjung ada gitu ya di tempat kerjanya itu, akhirnya Rian inisiatif bilang ke mandor yang ada di sana, Dor ini teman kita ada yang nggak ada satu, itu dari tadi malam. Nah diceritain tuh awalnya gimana kok bisa hilang, Bima ini kemana, itu diceritakan ke mandornya itu. Kemudian mandor ini lagi-lagi ngasih pengumuman melalui toa yang ada di sana, pengumuman bagi semuanya yang melihat Bima, salah satu pekerja yang ada di sini, harap lapor kami, ciri-cirinya seperti ini kayak gitu. Nah setelah mandornya ini ngasih pengumuman itu gitu ya, nggak tahu kenapa Rian kurang lebih jam 11 siang gitu kan, yang masih bekerja di sana itu tiba-tiba mendengar lagi suara Bima, yang mana suaranya itu seperti orang minta tolong dan ketakutan.
Rian, Rian, ini aku Bima, tolongin aku Yan, tolongin aku Yan. Kayak gitu. Nah, sementara Maman dan juga Ali ini nggak mendengar suara itu. Nah, laki-laki Rian ini ya panik gitu kan. Waduh, Bima, jangan-jangan kamu jadikan tumbal bener ini. Nah, singkat cerita, setelah mereka selesai bekerja kurang lebih jam 5 sore, mereka bertiga. Jadi karena Bima nggak ada, berarti kan tinggal Rian, Ali sama Maman itu selesai mandi-mandi gitu ya, bersih-bersih. Kemudian di saat mereka istirahat di bedeng kayak gitu, Rian ini tanya sama kedua temennya, ini kalau Bima memang dijadikan tumbal di proyek ini, kita terus gimana? Bilang apa sama orang tuanya? Waktu itu Mama hanya bilang, jangan gitu Yan, aku nggak percaya kalau Bima dijadikan tumbal. Bima ya kayak gitu, udah biasa kalau Bima itu lihat cewek, lihat apa itu ya kayak gitu. Lah tapi kok yang ini aneh. Lah udahlah Yan, tenangin pikirmu. Bima ya kayak gitu, wong dulu waktu kita kerja di perumahan juga seringnya kayak gitu kok. Tahu-tahu kabur gitu, ternyata di tempat sana sama perempuan, di tempat sana sama perempuan kayak gitu. Jadi Bima ini sudah sering gitu, sehingga Maman dan juga Ali karena sudah tahu ya karakternya si Bima ini ya seperti biasa aja. Tapi kalau Rian ini panik karena baru tahu gitu kan, masa sih. Tapi kondisinya ini aneh. Ini ada kaitannya dengan tumbal dari proyek jembatan ini. Nah, kurang lebih jam 9 malam, waktu itu Maman ini sudah pamit gitu ya untuk tidur itu. Ya udah aku tak tidur duluan lah. Nanti kalau Bima udah pulang, aku dibangunin. Tak pukulin itu orang itu. Bikin rusuh aja. Maman bilang seperti itu karena capek gitu kan. Pasti buat masalah si Bima ini. Nah, kurang lebih jam 12 malam, waktu itu hanya Rian yang memang terjaga. Walaupun matanya itu udah sayu, jendol-jendol kayak gitu karena memang kurang tidur gitu kan. Tapi laki-laki karena temennya nggak ada ya dia tunggu. Nah, jam 12 malam itu tiba-tiba Rian ini mendengar ada suara jeritan yang mana itu suaranya seperti perempuan dan itu seakan-akan kayak orang yang kesakitan. Aduh, tolong. Kayak gitu. Dan itu suaranya deket seperti di telinganya Rian. Tolong. Nah, mendengar hal itu, Rian ini langsung bangunin Maman dan juga Ali. Man, Ali, bangun. Nah, kenapa Yan? Itu dengar suara kayak perempuan kesakitan enggak? Enggak, aku enggak dengar kok. Yan, kamu tuh baca doa gitu. Maman ini sampai marah sama Rian. Udahlah Yan, enggak ada apa-apa kok. Kamu kok kayak gitu terus kenapa sih? Makanya baca doa. Nah, karena memang kedua temannya ini sudah marah-marah itu ya udahlah biarin aja. Biar aku aja yang nanggung ini sendiri gitu. Nah, kurang lebih jam 12:30 dini hari, lagi-lagi suara Bima ini terdengar dari kejauhan, yang mana Bima ini seperti minta tolong sama Rian. Rian, tolongin aku Yan. Nah, di saat Rian ini mau mencari ke sumber suara, tiba-tiba ada pengumuman yang mana itu di sana sudah lampu yang biasanya dipadamkan itu dinyalakan semua. Terus kemudian ada pengumuman kalau ada satu karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Mendengar pengumuman itu, Rian yang tadinya mau mencari ke sumber suara suaranya Bima gitu ya, akhirnya langsung lari ke area yang rame-rame itu, yang lampunya dinyalain semua itu. Nah, sesampainya di sana, Rian ini melihat ada beberapa potongan kayu besar sama besi yang itu di bawahnya ini ada seorang manusia yang begitu dipastikan sama Rian ternyata itu adalah Bima. Loh, ini kan Bima. Ini Bima ini Dor. Temanku ini dari kampung ini. Nah, melihat yang seperti itu, Rian ini langsung nangis. Bima, astagfirullahaladzim Bima, kenapa kamu bisa kayak gini Bima gitu.
Nah, akhirnya orang-orang yang ada di sana itu memastikan lagi ke Rian, bener ini temanmu mas, bener pak, ini Bima, ini sudah 2 hari ini hilang, yang tadinya ikut kerja di sini nggak tahu kenapa tiba-tiba hilang gitu aja, yang katanya melihat perempuan cantik lah, melihat ini itu kayak gitu. Dan aku selama 2 hari ini itu selalu mendengar ceritanya si Bima ini pak. Nah, mendengar keterangan dari Rian, orang-orang yang ada di sana gitu ya langsung, oh kayak gitu, oh kayak gitu, ya udah diurus jenazahnya. Mereka nggak panik gitu, apalagi mandor-mandor dan beberapa pimpinan yang ada di sana tanpa sekali nggak panik. Nah, waktu itu Rian hanya bilang, oh orang kok pada kayak gini nih, gimana ada orang meninggal kecelakaan kerja kayak gini kok malah santai-santai aja. Nah, waktu itu Rian langsung kembali ke bedeng, bangunin Ali dan juga Maman. Man, Lili, itu lihat, Bima mati. Nah, karena panik mereka langsung ikut ke sana memastikan, oh iya ternyata Bima. Lah, kok bisa kecelakaan kerja? Emang di sini tadi ada lembur? Enggak, di sini nggak ada lembur. Lah, kok bisa? Ini Bima kok bisa kayak gini kondisinya? Jadi memang Bima ini tidur terlungkup gitu ya, yang nggak tahu kenapa ada beberapa besi besar lah pokoknya, dan juga kayu-kayu besar itu jatuh di badannya si Bima ini sampai berdarah, bahkan kakinya ini patah. Nah, singkat cerita, setelah semuanya diurus gitu ya jenazahnya, waktu itu menggunakan ambulan karena dari Jawa Barat itu kurang lebih 6 jam gitu kan sampai di kampungnya Rian. Nah, sesampainya di rumah, mereka semua juga ikut pulang. Semua baju-bajunya dibawa pulang. Mereka nggak mau lagi kerja di sana karena takut gitu kan, ada tumbal-tumbal berikutnya. Sesampainya di rumah, mereka ya bingung, ditanya sama keluarganya, loh, Bima itu pergi sama kalian untuk bekerja, tadinya sehat, pulang kok tinggal jenazahnya aja, ini gimana ini maksudnya? Nah, akhirnya Rian dan temennya yang lain ini menceritakan itu kan ke keluarganya Bima. Jadi gini Pak, Bu, ceritanya seperti ini. Nah, karena nggak terima, bapaknya Bima ini berniat setelah selesai pemakaman gitu ya, pengen ke proyek itu ke Jawa Barat untuk menuntut gitu. Nah, tapi ada beberapa warga yang ada di sana itu menenangkan keluarganya Bima kalau ya udahlah Pak, mungkin ini sudah qadarullah seperti itu atau takdir Allah kayak gitu. Nah, karena banyak sekali nasihat gitu ya, akhirnya pihak keluarganya Bima ini ya merelakan atas kepergian si Bima waktu itu. Nah, wallahu a'lam bishawab, itulah cerita kiriman dari Rian dan kejadian mistis yang pernah dialami Rian dan beberapa temannya di sana. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.